Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Fauzia Sahrawati, BMPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Desain Pembelajaran, dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan ilmu yang berguna. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, selanjutnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang, yang dimana diantaranya Amalia Salsabila An-Nisa, Abdul Rauf Rashid, Evi Munalestari, Muhammad Khairul, Mulyani, Sahriani, Yulanda. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran Dick and Cray, di mana model pembelajaran Dick and Cray merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau system approach terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick dan kawan-kawan terdiri atas beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Dick and Cray memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respons siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis yang menyeluruh. Hal ini perlu untuk dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Nah, komponen-komponen sekaligus langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Cray yang terdiri atas 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran, hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini adalah menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran dapat juga dirumuskan dengan menggunakan analisis tentang cara seseorang melakukan tugas atau pekerjaan yang spesifik dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk melakukan tugas dan pekerjaan tersebut, atau istilah ini disebut dengan istilah analisis tugas atau task analysis. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Setelah melakukan identifikasi tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah analisis instruksional, yaitu sebuah proses-proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu analisis siswa dan konteks. Dalam model Dick and Cray, analisis terhadap siswa yang akan belajar dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau paralel. Analisis konteks meliputi kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa dan situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi oleh siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Khairul. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Berdasarkan analisis instruksional, seorang perancang dalam desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran spesifik yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang dimana bersifat umum. Merumuskan tujuan pembelajaran yang bersifat berspesifik, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama,
menentukan pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Yang kedua, kondisi yang diperlukan agar siswa dapat melakukan untuk kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan instrumen penelitian. Berdasarkan tujuan kompetensi khusus yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Hal ini dikenal dengan istilah evaluasi hasil belajar. Hal yang penting dalam menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan adalah instrumen harus dapat mengukur performance siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya, mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas pra-pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Penentu strategi pembelajaran harus didasarkan pada faktor-faktor, diantaranya yang pertama, teori terbaru tentang aktivitas pembelajaran. Yang kedua, penelitian tentang hasil belajar. Ketiga, karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Keempat, materi atau substansi yang perlu dipelajari oleh siswa. Dan yang terakhir, karakteristik siswa yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 7. Penggunaan bahan ajar. Istilah bahan ajar sama dengan media pembelajaran, yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Bahan ajar yang dapat digunakan adalah buku teks, buku panduan, modul, program audio video, bahan ajar berbasis komputer, program multimedia, dan bahan ajar yang digunakan pada sistem pendidikan jarak jauh. 8. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Hasil dari proses evaluasi formatif dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki draft program. 3 jenis evaluasi formatif. 1. Evaluasi perorangan. Evaluasi perorangan merupakan tahap yang perlu dilakukan untuk melakukan kontak langsung dengan 1 atau 3 orang calon pengguna program untuk memperoleh masukan tentang ketercenaan dan daya tarik program. 2. Evaluasi kelompok sedang. Evaluasi kelompok dilakukan untuk menguji coba program terhadap sekelompok kecil calon penggunaan yang terdiri dari 10-15 orang siswa. Evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program. 3. Evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan adalah uji coba program sebelum program tersebut digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. 9. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Langkah terakhir dari proses desain adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada draft program pembelajaran saja, tetapi juga pada aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program, seperti analisis instruksional dan karakteristik siswa. Prosedur evaluasi formatif perlu dilakukan pada semua aspek program pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program tersebut. 10. Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif.
Evaluasi merupakan jenis evaluasi yang berbeda dengan evaluasi formatif. Evaluasi ini dianggap puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Carey. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilaian independen. Hal ini merupakan satu alasan untuk menyatakan bahwa evaluasi sumatif tidak tergolong dalam keadaan proses desain sistem pembelajaran. Langkah desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Carey merupakan sebuah prosedur yang menggunakan pendekatan sistem dalam desain sebuah program pembelajaran. Setiap langkah dalam desain pembelajaran memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan kelemahan model Dick dan Carey. Yang pertama yaitu kelebihan model Dick dan Carey. 1. Setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. 2. Teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan. 3. Merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. 4. Adanya revisi pada analisis instruksional, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Karena apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. 5. Model Dick dan Carey sangat lengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya kekurangan model Dick dan Carey. 1. Kaku karena setiap langkah telah ditentukan. 2. Tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. 3. Tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. 4. Uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan teks norm formatif. 5. Pada tahap-tahap pengembangan teks hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran, tidak nampak secara jelas ada tidaknya penilaian pakar atau validasi. 6. Terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang dimana adalah rancangan desain model pembelajaran. Model menggambarkan adanya pengembangan pola pikir. Sebuah model menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Model desain pembelajaran menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang perlu ditempuh untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Sebagai seorang yang menempuh pendidikan dalam bidang teknologi pendidikan yang akan merancang bagaimana proses pembelajaran itu menarik dan mempunyai arti bagi siswa. Untuk itu, ada beberapa rancangan model pembelajaran yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran dirancang untuk memberikan penjelasan kepada pendidik apa hasil yang diharapkan terhadap peserta didik dari pendidikan yang akan dilaksanakan, sehingga berdasarkan tujuan pembelajaran dapat memberikan acuan bagi guru untuk dalam merancang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran.
Perumusan tujuan pembelajaran dilakukan dalam 2 langkah, yaitu perumusan tujuan umum dan tujuan khusus melalui sebuah proses yang disebut dengan analisis instruksional. Analisis instruksional berisi kompetensi-kompetensi khusus yang belum dikuasai oleh peserta didik. Langkah-langkah penentuan tujuan instruksional dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar hasil analisis instruksional dalam bentuk bagan yang saling berkaitan. Yang kedua, menentukan kompetensi khusus yang telah dikuasai peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran melalui tes perilaku awal. Dan yang ketiga, menentukan garis batas antara A dan B yang disebut dengan garis perilaku awal. Adapun tujuan pembelajaran terdiri dari kompetensi dasar dan standar kompetensi. Dalam bukunya, Adwis Parman mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan kesenjangan penampilan peserta didik yang disebabkan kekurangan pendidikan pada masa lalu, mengidentifikasi bentuk pembelajaran yang tepat, dan menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut untuk mengetahui jumlah peserta didik yang potensial karena menghadapi jumlah yang sama. Nah, di poin kedua, menganalisis materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi merupakan suatu bentuk dari isi pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa. Materi diharapkan dapat merubah pola pikir, perilaku, dan cara pandangan seseorang dalam memandang suatu masalah atau kejadian. Analisis konten atau materi digunakan untuk mengetahui materi-materi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik dari jabaran materi-materi yang telah ada, sehingga si guru dapat mengetahui apa yang akan disampaikan dan dapat merancang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan materi yang diharapkan. Yang ketiga, analisis kompetensi awal dan karakteristik siswa. Analisis kompetensi awal peserta didik bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan kompetensi-kompetensi dasar dan tidak perlu diajarkan. Keterampilan peserta didik yang ada dalam kelas bermacam-macam atau heterogen, sehingga guru harus bisa membawa semua peserta didik, baik yang mempunyai kemampuan tinggi maupun kemampuan yang rendah, agar dapat memahami materi pelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Gambaran tentang perilaku awal siswa sangat penting karena mempunyai implikasi terhadap penyusunan bahan ajar dan sistem institusional. Karakteristik awal siswa adalah ciri dari peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran, seperti siswa yang hobi lelucon, siswa yang mempunyai fasilitas video di rumah sehingga guru dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kondisi dan ciri dari siswa tersebut. Karakteristik siswa yang perlu dipertimbangkan dalam proses desain pembelajaran yaitu yang pertama, motivasi belajar internal dan internal sebagai dasar memilih strategi pemberian motivasi kepada siswa. Yang kedua, akses terhadap sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran sebagai landasan untuk menentukan rujukan bahan pembelajaran yang perlu dipelajari. Yang ketiga, kebiasaan belajar dan disiplin dalam mengatur waktu belajar untuk dijadikan bahan pertimbangan saat memberikan tugas rumah. Yang keempat, akses terhadap saluran komunikasi dan media teknologi informasi. 5. Kebiasaan dan kemampuan belajar dan berpikir tentang penerapan materi yang dipelajari dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, domisili dan tempat tinggal. Yang keempat, analisis buku panduan dalam pembelajaran. Setiap materi pembelajaran mempunyai buku panduan yang akan membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan.
buku materi pelajaran dari berbagai macam penerbit. Analisis buku panduan dalam proses pembelajaran sangat penting dilakukan untuk menemukan buku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan buku yang dapat mempermudah siswa untuk memahami isi dari buku tersebut dan membantu guru dalam menyampaikan isi dari materi buku tersebut, seperti tampilan buku tersebut, bahasa yang digunakan, kasus-kasus pendukung yang ada dalam buku tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sahriani. Nah, yang kelima yaitu merancang metode pengajaran. Nah, metode pembelajaran merupakan cara yang akan dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran agar tercapainya prestasi siswa yang diharapkan. Nah, adapun metode-metode dalam pengajaran yang pertama yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan lain sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan agar metode pembelajaran dapat menjadi menarik, yang pertama yaitu berikan kisah atau kasus yang menarik dan sesuai dengan materi pelajaran. Yang kedua, libatkan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Biarkan siswa yang menjadi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, berikan penghargaan ketika siswa melakukan suatu pekerjaan yang menunjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir, nah, sekali-kali gunakan game untuk menarik keterkaitan mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keenam, merancang media pengajaran. Media merupakan alat bantu pengajaran yang dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut Brecht, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut National Education Association mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk teknologi perangkat keras. Nah, adapun tujuan menggunakan materi pembelajaran yaitu yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Yang ketiga, menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi siswa. Nah, adapun tujuan belajar menurut Gardner mengungkapkan bahwa komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Brecht merupakan wahana fisik yang mengandung materi instruksional. Selanjutnya itu menurut SRAM, yaitu teknologi pembelajaran informasi atau pesan instruksional. Nah, yang terakhir menurut Mierso, yaitu segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar siswa. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu evaluasi hasil belajar dan sistem pengajaran. Evaluasi adalah proses untuk merencanakan dan memperoleh, melaporkan dan menggunakan informasi deskriptif dan mempertimbangkan beberapa manfaat objek, nilai, signifikasi, dan kejujuran dalam rangka memandu mengambil keputusan
akuntabilitas, dukungan, dan menyebarkan praktik-praktik efektif serta meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan akhir dalam proses pendidikan. Jadi tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Nah, begitu juga dengan berbagai macam proses pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana proses yang dilakukan dapat menunjang proses pencapaian tujuan dari pendidikan, sehingga hasil dari proses pelaksanaan evaluasi pendidikan dapat menjadi acuan bagi guru dalam mengambil keputusan dan kebijakan selanjutnya untuk pengembangan pendidikan selanjutnya. Nah, ada 4 tahap evaluasi formatif. Yang pertama, review oleh tim ahli di luar dari tim pendesain instruksional pengajaran. Yang kedua adalah evaluasi satu-satu. Yang ketiga adalah evaluasi kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah uji coba lapangan. Nah, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.